Jadi hanya barang seperti ini, hanya tanda seperti ini, kita duduk di majelis seperti ini yang bisa selamatkan kita di akhirat kelak. Selain ini, apa yang bisa menyelamatkan kita kira-kira? Apakah duit yang bisa menyelamatkan kita? Yang kita kejar di dunia ini, duit tidak akan bisa menyelamatkan kita. Walaupun di dunia ini tanpa duit urusannya macet, dengan duit urusannya lancar. Tapi tidak semua dengan duit menjadi hidup kita ini selamat di akhirat nanti. Kemudian apalagi? Kedudukan yang kita rebutkan di dunia ini, apakah bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat? Sampai tidak segan-segan mereka saling berbunuh-bunuhan. Apakah kedudukan itu bisa menyelamatkan kita? Tidak. Karena kedudukan itu pun bisa membuat kita hancur di dunia ini. Jangan tunggu di akhirat, tapi di dunia pun bisa hancur dengan kedudukan itu. Bisa menjadi bencana bagi mereka yang berebutan kedudukan itu. Tapi dengan kita duduk berzikir kepada Allah, kita beribadah memuji Nabi Muhammad, bersolawat menyanjung Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, ini akan membawa keberuntungan dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah jam 10. Pantas saja suaranya kada ada yang menjawab salam. Yang hadir 2.500 orang, yang jawab salam cuma 100 orang saja. Lu doakan mudah-mudahan pian-pian berataan yang menjawab salam hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hutangnya lunas, giliran hutang kacang aminnya. Mudah-mudahan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah, amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita malam hari ini tidak usah tegang-tegang, kita santai-santai saja. Ulun kada memberi ceramah karena ulun masih lawan pian-pian berataan. Kita bercerita saja, santai-santai saja. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua pada malam hari ini masih diberikan nikmat iman dan Islam, terlebih nikmat kesehatan, kesempatan, dan yang utama nikmat panjang umur. Kita semua masih diringankan langkah kita untuk hadir di tempat ini, yang mana tempat ini tidak lain merupakan salah satu daripada taman surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, dan umur panjang bagi etam berataan. Jadi orang kutai saudara. Salawat dan salam kita haturkan atas junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan seluruh kaum muslimin pengikutnya hingga akhir zaman.
Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tidak lupa yang kami hormati, yang kami muliakan, para habaib yang hadir di tempat ini, wabil khusus orang tua kita, Al-Habib Syaiful Al-Madihis. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, dan mudah-mudahan hajat beliau senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa bersama kita semua di majelis yang mulia ini. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak lupa yang kami hormati, yang kami muliakan, segenap para tuan-tuan guru yang ampun maaf tidak bisa ulun sebutkan nama-nama biar perataan. Mudah-mudahan pian-pian juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya dalam berdakwah di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu pula tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, dan lain sebagainya yang hadir bersama kita. Mudah-mudahan pian-pian juga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan usahanya, dan dikabulkan hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak lupa yang kami hormati, yang kami muliakan pula khadimul majlis beserta para pengurusnya dan ketua yayasannya, Bapak Al-Ustadz Fairin dan seluruh panitianya, begitu juga dengan ketua majelisnya. Mudah-mudahan pian-pian juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur yang panjang, dikabulkan hajatnya, dan dimudahkan segala urusannya dalam menjalan dan mengemban misi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa yang kita banggakan, adik-adik kita semua ini yang luar biasa, yang Masya Allah mengiringi lantunan salawat pada malam hari ini, dan juga yang ikut suaranya keluar untuk bersalawat pada malam hari ini. Tanpa adik-adik semua, majelis ini tidak akan ada warnanya. Kenapa? Karena kalian adalah penerus daripada orang-orang tua kita semua. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberikan kesehatan, dan hati-hati kalian senantiasa ditautkan dalam majelis dan hal-hal yang berkaitan dengan Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga dengan seluruh hadirin wal hadirat yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diringankan langkah kita untuk hadir di dalam majelis ilmu, di dalam majelis taklim, yang mana mudah-mudahan langkah kita dalam bermajelis ini menyebabkan kita semua menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon izin bahwa malam ini seharusnya diisi oleh orang tua kita Al-Habib Abdul Qadir Al-Hasni, dan sebenarnya ulun hadir untuk mendampingi membawakan syair daripada qasidah-qasidah pada malam hari ini. Akan tetapi 3 hari yang lalu kurang lebih, saudara beliau di Gorontalo menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau tidak bisa hadir di tempat ini untuk membersamai kita semua. Oleh karena itu, hadirnya ulun di sini sekaligus
untuk mengisi majelis ini, tetapi bukan untuk menggurui Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, sebelumnya kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila nantinya ada kesalahan kata dan ucapan yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi apa yang kita laksanakan. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat ini kita semua duduk di majelis ta'lim, di majelis ilmu. Ini merupakan suatu tanda yang baik, suatu yang tandanya bagi hidup kita ini adalah sebuah kebaikan. Oleh karena itu, kita pertahankan tanda ini dengan baik. Jangan sampai tanda ini hilang dalam kehidupan kita. Ini adalah tanda terbaik yang berharga bagi kehidupan kita semua. Kenapa demikian? Karena Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan bahwa tanda ini tidak akan pernah kadaluarsa, tidak akan pernah expired, tidak akan rusak apa yang kita miliki saat ini. Tetapi yang kita miliki saat ini akan memberikan jalan, akan memberikan petunjuk, dan akan memberikan keselamatan pada saat kita semua dibangkitkan di hari akhirat nanti. Jadi hanya barang seperti ini, hanya tanda seperti ini, kita duduk di majelis seperti ini yang bisa selamatkan kita di akhirat kelak. Selain ini, apa yang bisa menyelamatkan kita kira-kira? Apakah duit yang bisa menyelamatkan kita? Yang kita kejar di dunia ini, duit tidak akan bisa menyelamatkan kita. Walaupun di dunia ini tanpa duit urusannya macet, dengan duit urusannya lancar. Tapi tidak semua dengan duit menjadi hidup kita ini selamat di akhirat nanti. Kemudian apalagi? Kedudukan yang kita rebutkan di dunia ini, apakah bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat? Sampai tidak segan-segan mereka saling berbunuh-bunuhan, apakah kedudukan itu bisa menyelamatkan kita? Tidak, karena kedudukan itu pun bisa membuat kita hancur di dunia ini. Jangan tunggu di akhirat, tapi di dunia pun bisa hancur dengan kedudukan itu. Bisa menjadi bencana bagi mereka yang berebutan kedudukan itu. Tapi dengan kita duduk berzikir kepada Allah, kita beribadah memuji Nabi Muhammad, bersalawat menyanjung Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, ini akan membawa keberuntungan dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita duduk di majelis ini tujuannya untuk apa? Tujuan kita duduk di majelis ini yaitu untuk mencari ilmu. Kita haus akan ilmu.
ilmu itu tidak pernah dirasakan kenyang. Khaslatan la yasbi'an, ada dua perkara yang tidak pernah kenyang. Di antaranya adalah talabul ilm, menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tidak ada batasannya. Tidak ada batasan usia, baik muda, anak-anak, dewasa, laki-laki, perempuan, semua berhak untuk menuntut ilmu. Sampai dikatakan talabul ilm ilal lahdi minal lahd. Menuntut ilmu itu dari lahir sampai ke dalam liang lahat. Menuntut ilmu itu tidak ada rasa kenyang. Sama halnya dengan makan, habis makan kenyang, makan lagi. Habis itu kenyang, makan lagi. Habis itu makan lagi, makan dan makan. Begitu juga dengan menuntut ilmu. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua yang senantiasa hadir meringankan langkah menuju majelis untuk mencari ilmu, hal itu akan menjadikan kebahagiaan bagi kita dan menerangi kehidupan kita. Semoga dengan ilmu tersebut menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kubur kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang menuntut ilmu itu ada kabar gembira daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar gembira tersebut? La syai'a yasurru qalban nabi illa bita'allumi ilmi wa tablighihi wal amalu bih. Kabar gembira bagi kita semua yang menuntut ilmu yang akan menyenangkan Nabi Muhammad, yang akan membahagiakan Nabi Muhammad, dan itu akan menjadi kebanggaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga itu adalah, yaitu orang yang menuntut ilmu, orang yang menyampaikan ilmu, dan orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Sallu ala Muhammad. Kita semua adalah prajuritnya Nabi Muhammad. Kita semua adalah delegasinya Nabi Muhammad. Kita ini adalah duta besarnya Nabi Muhammad, minimal bagi keluarga kita masing-masing. Kita menuntut ilmu minimal untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, yaitu keluarga kita masing-masing. Semoga kita semua menjadi kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sudah dibanggakan oleh Nabi, mereka tidak akan rugi, mereka tidak akan sedih, tetapi hidupnya akan selalu gembira, hidupnya akan selalu senang, hidupnya akan selalu tentram. Caranya yaitu kita hadir di tempat ini, kita hadir di majelis ilmu, dimanapun mereka berada, dimanapun tempatnya. Majelis ini adalah milik kita semua. Majelis ini bukan milik pribadi. Majelis ini bukan milik siapapun. Majelis ini adalah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua yang hadir di tempat ini
kita berkhidmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara untuk menuntut ilmu dan menjadi investasi bagi kita semua yang akan menggiring kita sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua jangan pernah ragu untuk berbisnis dengan Allah. Jangan pernah ragu untuk berbisnis dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang membalas itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kebaikan saja kita kepada sesama manusia atau makhluknya Allah dibalas 2 kali lipat, 7 kali lipat, 10 kali lipat, dan berkali-kali lipat. Apalagi kalau kita berinvestasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berinvestasi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita hidupkan majelis ini. Kita gunakan kesempatan ini sebagai jalan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan untuk semua yang sudah dan yang akan berinvestasi di majelis Rasulullah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mereka semua umur yang panjang, diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, bisnis dan usahanya selalu lancar, urusannya dimudahkan oleh Allah, keluarganya rukun, dan anak-anaknya senantiasa menjadi anak yang saleh dan soleha, serta selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga untuk orang-orang yang senantiasa membantu majelis ini. Yang membantu majelis ini pada hakikatnya mereka membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membantu majelis ini harus bangga. Jangan berkecil hati dan jangan merasa hina. Menyiapkan segala macam yang berkaitan dengan majelis. Coba bayangkan, kita duduk bersama orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duduk bersama Habib Abdul Qadir. Kita duduk bersama Habib Hashim. Kita duduk bersama Habib Quraisy. Kita duduk bersama Habib Ghalib. Pasti hati kita akan merasa tenang. Pasti hati kita merasa nyaman. Yang hadir di majelis ini, yang menyiapkan majelis ini, yang bercampur tangan dalam pelaksanaan majelis ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kalian, tanpa yang membantu majelis ini tidak akan berjalan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang membantu Rasulullah. Orang yang membantu Rasulullah itu adalah orang pilihan. Kenapa dikatakan pilihan? Contoh, kita mau bekerja di rumah jabatan bupati. Orang yang masuk bekerja menjadi pembantunya bupati itu bukan orang sembarangan, pasti orang pilihan. Begitu juga dengan orang yang menjadi pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat sahabat yang menjadi pembantunya Rasulullah. Tidak pernah mereka itu merasa sedih. Tidak pernah mereka itu merasa susah. Tidak ada yang menjadi pembantu, menjadi sahabat, menjadi orang yang senantiasa berjuang di jalannya Rasulullah itu pulang dengan sia-sia. Kita lihat bagaimana
sahabat Bilal ibn Rabah. Sahabat Bilal ibn Rabah ini adalah seorang budak yang hitam, mungkin kalau bisa dibilang paling hitam. Tapi apa? Dimuliakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana perjuangan sahabat Bilal mempertahankan iman dan Islamnya. Kedua tangan dan kakinya diikat, dibentangkan di bawah terik panas matahari yang begitu luar biasa. Kemudian ditindih lagi dengan batu, yang batu itu berat dan panasnya luar biasa. Tapi apa? Walaupun seperti itu yang dialami oleh sahabat Bilal, tapi iman dan Islamnya tetap ia pertahankan. Yang keluar daripada lisannya ahad, ahad, ahad. Walaupun nyawa menjadi taruhannya, tapi ia tetap menjaga iman dan Islamnya. Sampai apa kabar gembira daripada Rasulullah untuk sahabat Bilal? Wahai Bilal, aku mendengar terompahmu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sungguh bahagia orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Sungguh bahagia orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad. Sungguh bahagia orang-orang yang senantiasa rindu dengan Nabi Muhammad. Kita yang sudah pernah berumrah, yang sudah pernah berhaji, kita pergi ke Masjid Nabawi, kita masuk ke dalam Raudhah, kita masuk berziarah di makamnya Rasulullah, menetes air mata ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dianggap oleh Rasulullah sebagai umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian orang-orang yang membantu majelis ini kayak ibu-ibu yang masuk, yang masak dan lain-lain, jangan berkecil hati juga. Semua itu orang-orang yang istimewa, orang-orang pilihan. Kalau bukan dikehendaki oleh Allah, tidak ada yang mau. Tapi Allah menghendaki, maka itu akan terjadi. Masing-masing mempunyai kemuliaan dan keistimewaan. Mereka mendapatkan kemuliaan karena khidmatnya, karena kesibukannya. Dengan khidmatnya dalam majelis ini, ilmu yang mereka dapatkan tidak banyak, sedikit. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan tugasnya masing-masing. Tapi mereka apa? Mendapatkan kemuliaan dengan khidmatnya. Contoh, ada seorang murid yang berkhidmat kepada gurunya. Murid tersebut adalah Syekh Ali Baras. Ada yang kenal dengan Syekh Ali Baras? Ada yang tahu dengan Syekh Ali Baras? Ada yang tahu? Nah, kalau yang tahu tuh berarti Tuhan sudah situ, karena hidup di zaman Syekh Ali Baras. Syekh Ali Baras ini adalah murid daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yaitu pengarang Maud Ratib Al-Attas. Syekh Ali Baras ini bukan dari kalangan orang-orang yang mulia, bukan dari kalangan habaib, bukan dari kalangan masyayikh atau guru-guru mulia. Tetapi Syekh Ali Baras ini dari kalangan suku Badui. Ada yang tahu suku Badui?
Suku Baduy itu bukan nama sukunya Baduy, tapi suku Baduy itu adalah suku-suku yang berada di pedalaman sana. Kalau di sini yang pedalaman di mana? Kota Bangun kan masih ramai, ya mungkin kayak di Tabang, di hutan, di gunung. Nah, suku Baduy yang berada di Hulaibah. Tugasnya Syekh Ali Baros ini apa? Yaitu berkhidmat kepada gurunya dengan cara pada saat Habib Umar bin Abdurrahman ini mengajar kepada santri-santrinya, Syekh Ali Baros ini tukang membagikan kopi. Jadi di setiap santri itu dibagikan kopi, kemudian di gurunya. Setiap hari tugasnya hanya itu saja, membagikan kopi. Selama kurang lebih daripada 10 tahun. Sampai santri-santri lain itu mencemooh Syekh Ali Baros ini, mengatakan, apa yang kamu dapatkan santri di sini nih? Lebih dari 10 tahun tugasmu itu hanya membagikan kopi. Tidak ada ilmu yang kamu dapat itu. Apa gunanya kamu di sini? Sampai Syekh Ali Baros ini berkecil hati, tetapi ia tetap berkhidmat kepada gurunya. Ia tetap menjalankan tugas yang diperintahkan oleh gurunya. Suatu ketika beliau sedang memijit kaki daripada gurunya, yaitu Al-Habib Umar, dalam suatu majelis. Tiba-tiba Habib Umar berkata kepada seluruh murid-muridnya, wahai murid-muridku, kalian lihat di depan pagar sana. Itu ada datang Nabi Khidir yang mau bersalaman. Sekarang pergi ke depan sana, bersalaman dengan Nabi Khidir. Semua yang duduk bangun, lari terbirit-birit berebutan untuk bersalaman dengan Nabi Khidir, kecuali satu orang, yaitu Syekh Ali Baros. Kemudian karena Syekh Ali Baros ini tidak bergeming dari tempat duduknya, sambil memijat kaki daripada gurunya, Habib Umar berkata kepada Syekh Ali Baros, wahai Ali. Syekh Ali menjawab, labbaik ya sayyidi, ya wahai guruku. Habib Umar berkata, kenapa engkau tidak ke sana? Kenapa engkau tidak menyambut di depan? Di depan itu ada datang Nabi Khidir. Aku telah menyuruh kalian semua untuk pergi bersalaman dengannya, untuk menyambut Nabi Khidir. Apa kata Syekh Ali Baros? Wahai guruku, Nabi Khidir itu datang ke sini untuk menemui engkau, wahai guru. Bagaimana mungkin aku ini melepaskan tanganku dari kakimu? Bagiku kedudukan engkau itu lebih mulia dari siapapun. Itu tanda khidmatnya seorang Syekh Ali Baros kepada gurunya. Mendengar itu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mengatakan, aku tidak akan menerima hadiah Al-Fatihah dari siapapun untukku kecuali namaku disanding dengan nama Ali Baros. Makanya kita semua ketika bertawasul kepada Habib Umar selalu digandeng dengan nama Syekh Ali Baros. Dengan berkah daripada khidmatnya kepada guru tersebut dan puluhan tahun dia berkhidmat ini, Syekh Ali Baros menjadi ulama besar yang ilmunya bermanfaat bagi orang lain, walaupun selama puluhan tahun ia tidak pernah belajar, tetapi karena
ridha gurunya, ia menjadi ulama yang luar biasa. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tanda kemuliaan kita. Tanda kita ini bermulia karena bermajlis ilmu. Tanda kita semua bermulia karena membanggakan Nabi Muhammad, dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Kita rindu dengan Nabi, kita cinta kepada Nabi Muhammad. Bagaimana dengan rindu ini, dengan cinta ini menyebabkan kita semua dapat memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jika kita memandang wajah Nabi Muhammad, nangis atau tidak kita ini? Bu, Ibu, ibu-ibu guring sudah kayak. Pak, Bapak, masih ya, ada kah? Kalau kita ketemu dengan Nabi Muhammad, kira-kira kita nangis atau tidak? Apa yang akan kita curhatkan kepada Nabi Muhammad jika kita ketemu dengan Nabi Muhammad? Kita saja melaksanakan ibadah umrah, ibadah haji, masuk di dalam Masjidil Haram, kita berjumpa dengan Ka'bah, menetes air mata kita. Baru Ka'bah yang kita lihat menetes air mata kita. Makanya ketika ditanya, orang yang berangkat umrah itu kapok tidak? Kira-kira orang yang berangkat umrah itu kapok tidak? Orang yang berangkat haji itu kapok tidak? Bagaimana bisa kapok? Belum pulang saja, masih di depan Ka'bah aja, sudah berdoa, ya Allah, panggil kami kembali. Belum pulang, tapi sudah meminta untuk kembali. Belum pulang, tapi sudah bertanya, masih adakah umur untuk kembali langkah di sini? Apalagi kalau kita ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau di tempat kita ini ada Nabi Muhammad, kita hidup di tengah-tengah Nabi Muhammad seperti para sahabat. Mereka hidup di tengah Nabi Muhammad, kedua bola mata mereka senantiasa menatap, memandang wajah Nabi Muhammad. Pasti kita akan lebih cinta kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya Nabi pernah bertanya kepada para sahabat. Apa kata Nabi? Wahai sahabat-sahabatku, kira-kira siapa yang dapat membanggakan, imannya siapa yang bisa membanggakan aku? Imannya siapa yang membuat aku tuh bahagia? Kata para sahabat, imannya siapa? Nabi bertanya, imannya siapa yang luar biasa? Imannya siapa yang istimewa? Kata Nabi. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, imannya istimewa itu adalah imannya para malaikat. Apa kata Nabi? Bukan. Bukan imannya malaikat yang istimewa. Karena malaikat punya iman seperti itu pantas. Mereka adalah makhluk yang senantiasa berhubungan dengan Allah. Makhluk yang senantiasa menjalankan perintah Allah tanpa pernah menselisihkannya. Apa yang Allah perintahkan, itu yang mereka kerjakan. 10 kata Allah, 10 yang dikerjakan. 1 kata Allah, 1 yang dikerjakan. Jadi pantas malaikat itu punya iman yang luar biasa. Kemudian sahabat berkata lagi, kalau begitu ya Rasul, imannya para anbiya wal mursalin,
imannya para nabi dan rasul. Apa kata Nabi? Bukan. Wajar para nabi dan rasul punya iman yang istimewa karena para nabi dan rasul adalah makhluk yang senantiasa berhubungan dengan Allah, yang senantiasa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar mereka punya iman yang luar biasa. Kemudian sahabat lagi berkata, kalau begitu ya Rasul, imannya kami ya Rasul, para sahabat-sahabatmu. Apa kata Nabi? Bukan imannya kalian yang istimewa. Kalian punya iman yang istimewa itu pantas. Karena kalian yang selalu menyaksikan bagaimana mukjizat itu turun dari Allah kepada nabi-nabinya. Kalian yang senantiasa melihat wahyu itu turun kepada nabi-nabinya. Jadi pantas kalian punya iman yang luar biasa. Terus sahabat ini pusing sudah. Siapa lagi yang mau disebutkan? Malaikat sudah, nabi dan rasul sudah, mereka pun sudah. Lantas sahabat berkata, kalau begitu ya Rasul, imannya siapa? Nabi berkata, wahai sahabat-sahabatku, iman yang istimewa, iman yang luar biasa, iman yang membanggakan aku adalah suatu kaum ya'tuna min ba'di, yang datang setelahku, yu'minuna bih, mereka beriman kepadaku, lam yarawni, mereka tidak pernah melihat dan menyaksikan aku. Kira-kira siapa kaum tersebut? Yaitu etam-etam berata. Kita ini datang setelah Nabi. Kita beriman kepada Nabi. Kita berkhidmat kepada Nabi Muhammad. Kita menjalankan perintah Allah. Kita menjalankan perintah Rasulullah. Kita sami'na wa ata'na atas perintah Allah dan Rasulnya. Walaupun kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, ketika beliau berdakwah kemana-mana, beliau itu selalu melantunkan syair. Kira-kira apa syairnya? Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti menangis air mataku, karena pancaran ketenanganmu. Setiap mengisi acara di mana-mana, Habib Syekh selalu melantunkan syair itu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kurniakanlah syafaatmu. Sama-sama.
Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Mudah-mudahan kita semua di surganya Allah nanti, walaupun kita di dunia ini tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad, tidak pernah bertatap dengan Nabi Muhammad, mudah-mudahan di surga Allah nanti kita dapat memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sesuai dengan yang dikatakan oleh Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Seseorang itu akan dikumpulkan di surganya Allah bersama dengan orang yang dicintainya. Mudah-mudahan dengan kita cinta kepada Rasulullah, kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita rindu kepada Nabi Muhammad. Bukan hanya kita cinta kepada Rasulullah, yang paling afdal itu bagaimana Rasulullah itu cinta kepada kita. Kita ada di hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan cinta kita ini dibalas oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diringankan langkahnya untuk senantiasa menuntut ilmu, untuk senantiasa membantu majelisnya Rasulullah, untuk senantiasa menumbuhkan rasa cinta dan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bijahil Nabi Muhammadin, siril Nabi wa alin Nabi, siril Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, anugerahkanlah kepada kami hati yang penuh dengan mahabbah kepada kekasih-Mu, junjungan kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang merindukan Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad dengan sebenar-benarnya cinta, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, memperbanyak salawat pada Nabi Muhammad, dan istiqamah mengikuti jejak Nabi Muhammad hingga akhir hayat kami. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami dari cinta kepada Nabi. Jadikanlah kecintaan kami pada beliau melebihi cinta kami pada diri kami sendiri, cinta kami kepada keluarga kami, cinta kami dari harta kami, dan seluruh kenikmatan dunia ini. Ya Allah, jangan haramkan mata kami untuk memandang wajah Nabi, dan jangan pula Engkau haramkan kami dari syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kumpulkan kami bersama Nabi dalam surga Firdaus-Mu bighairi hisab. Ya Allah, berkahi majlis kami ini ya Allah. Jadikanlah majlis ini sebagai jalan kami menuju keridhaan-Mu. Jadikan setiap langkah kami menuju tempat ini sebagai penghapus dosa-dosa kami dan mengangkat derajat-derajat kami. Tautkan hati kami dengan majlis ini ya Allah, yang senantiasa memuji Engkau ya Rabb. Tanamkan di dalam hati kami kecintaan yang mendalam pada majlis ini, rindu untuk selalu hadir,
dan memperoleh ilmu yang bermanfaat serta keberkahan dalam hidup kami. Ya Allah, satukan hati kami, jauhkan kami dari perpecahan, ria dan kesombongan. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua, terlebih bagi diri kami pribadi. Sebelum kami menutup, ada amanat dari tuan rumah kita untuk membacakan Fatihah dan doa singkat untuk saudara daripada Al-Habib Abdul Qadir yang telah mendahului kita, dan juga khol daripada guru mulia Syekh Syarwani Abdan Bangil yang pada malam hari ini acara kholnya di Bangil Pasuruan. Mudah-mudahan dengan berkah-berkah beliau menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang beruntung di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.